أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, maka Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-7 namanya Surat Al-A'raf, ayat 128 dan 129. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, kami sangat berbahagia pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di BCA Bumi Islamic Center Surabaya untuk menyapa diri-diri kita, untuk menyapa keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran yang suci ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa beristiqomah, senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mampu memimpin dirinya menjadi orang yang beriman takwa, sehingga bisa memimpin keluarga besarnya dan menjadi pemimpin umat yang ada di bumi ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-A'raf ayat 128 dapat dimengerti mendengar ancaman Fir'aun ini. Bani Israel yang berdiam di Mesir pada masa tersebut merasa takut dan amat gelisah. Ancaman ini terbukti kemudian mereka diperlakukan sebagai budak. Di samping itu setiap anak lelaki
yang mereka lahirkan dibunuh oleh kaki tangan Fir'aun. Oleh sebab itu, Nabi Musa alaihi salam berkata kepada mereka, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah umat yang terakhir ini senantiasa bertafaqquh fiddin, yaitu memperdalam agama Islam. Surat At-Taubah ayat 122, sehingga dengan tafaqquh fiddin kita akan tahu cerita-cerita, kisah-kisah umat-umat yang terdahulu bersama Nabi dan Rasulnya, yang baik kita ambil dan yang buruk mari kita tinggalkan. Nabi Musa alaihissalam menghibur dan menenteramkan kaumnya dengan mengingatkan kepada mereka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang memiliki dan menguasai bumi, dan segala apa yang terjadi di bumi ini adalah sesuai dengan sunnahnya, yaitu setiap umat yang ingkar dan dolim pasti menemui kehancuran, dan setiap umat yang beriman dan bersabar tentu akan memperoleh pertolongannya, sehingga memperoleh kemenangan dan kesudahan yang baik. Sebab itu hendaklah mereka memohon pertolongan kepadanya disertai dengan kesabaran, keimanan, persatuan, dan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Mari kita bersama senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh diri kita, keluarga besar kita, dan umat untuk selalu mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Seluruh perbuatan keji dan mungkar hendaknya kita hindarkan. Oleh karena itu, jenengan lihat nanti di surat 29, namanya surat Al-Ankabut ayat 45. Dengan cara kita berhaqqa tilawatih ini dan menegakkan sholat, Al-Baqarah 238, maka kita akan diberi kemampuan oleh Allah menjauhi segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Ucapan Nabi Musa alaihissalam ini selain menimbulkan harapan tentang pertolongan Allah serta rahmatnya untuk membebaskan mereka dari kekejaman Fir'aun, serta menjadikan Bani Israel sebagai penguasa di belakang hari di bagian bumi yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, juga mengandung suatu peringatan yang sangat penting bagi kaumnya, yaitu apabila di belakang hari mereka menjadi penguasa, janganlah berbuat sewenang-wenang seperti Fir'aun dan para pembesarnya, karena Allah senantiasa mengawasi perbuatan dan tindak tanduk dari setiap makhluknya. Oleh sebab itu, apabila mereka berkuasa dan melakukan kedaliman pula, pastilah Allah mendatangkan adab kepada mereka. Ayat ini mengandung pelajaran yang sangat berharga tentang sikap manusia pada waktu ia sedang menghadapi penderitaan tersebut, atau sebelum mereka memperoleh rahmat Allah, dan pada waktu setelah memperoleh rahmat tersebut. Sikap yang amat tercela ialah berkeluh kesah dan memohon pertolongan Allah pada waktu memperoleh kesusahan, dan kemudian mengingkari atau melupakan rahmat Allah setelah memperolehnya. Jadi jangan sampai pada saat kita ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang menyedihkan, kemudian kita minta tolong sama Gusti Allah, tapi setelah ditolong sama Gusti Allah kita menjadi lupa dan ingkar lagi. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu namanya orang yang tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang seharusnya dilakukan ialah sabar dan tawakal serta memohon pertolongan Allah pada waktu menghadapi kesukaran, dan mensyukuri rahmat Allah
Allah Subhanahu wa taala setelah memperoleh kebahagiaan. Mensyukuri rahmat Allah tidak hanya dengan ucapan, melainkan yang terpenting ialah melaksanakan dengan perbuatan. Sebab itu apabila seseorang memperoleh kekuasaan, kemudian kekuasaannya itu digunakan untuk berbuat kedoliman atau memperkaya diri sendiri atas kerugian orang lain, maka ini berarti bahwa ia tidak mensyukuri rahmat Allah yang diperolehnya, yaitu pangkat dan kekuasaan, dan karenanya telah sepatutnya bila Allah menimpakan adab padanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin yang ada di bumi ini menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman takwa, dan seluruh para presiden, para menteri, dan seluruh warga bumi mudah-mudahan dijadikan orang yang beriman takwa, sebagaimana di surat ke-7 Al-A'raf ini ayat yang ke-96. Allah akan menurunkan barokahnya yang datangnya dari langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk warga bumi yang beriman takwa. Namun apabila dia kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, dia akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang amat berat. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekarang 129-nya. Bani Israel mengeluh kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa nasib mereka sama saja, baik sebelum kedatangan Musa alaihissalam untuk menyeru mereka kepada agama Allah dan melepaskan mereka dari perbudakan Fir'aun, maupun sesudahnya. Mereka merasa tidak mendapat faedah dari kedatangan Nabi Musa itu. Dahulu mereka diadab dan diperbudak oleh Fir'aun, anak-anak mereka dibunuh, mereka disuruh kerja paksa. Sekarang pun demikian. Keluhan ini menunjukkan kekerdilan jiwa dan kelemahan daya juang dan tidak adanya kesabaran pada mereka. Mendengar keluhan ini, maka Nabi Musa berkata, mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana perbuatanmu. Maksudnya, meskipun yang terjadi demikian, akan tetapi harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan musuh-musuhmu dan menjadikan kamu berkuasa di bagian bumi yang telah dijanjikan Tuhanmu harus tetap ada. Di dalam ucapan kepada kaumnya, Nabi Musa alaihissalam memakai ungkapan mudah-mudahan. Ia memakai ungkapan tersebut untuk tidak memastikan datangnya pertolongan dan rahmat Allah kepada mereka, sebab andai kata ia menggunakan ungkapan yang memastikan, boleh jadi umatnya akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang perlu mereka lakukan untuk memperoleh pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tidaklah diberikan begitu saja, melainkan tergantung kepada usaha-usaha yang dilakukan umat yang bersangkutan, misalnya kesungguhan, disiplin, persatuan, dan sebagainya. Kalau kita bercita-cita boleh lebih cepat dan bangkit lebih kuat, maka bacalah surat ke-13 namanya Ar-Ra'du ayat 11 sampai 28. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam, dan kepada para nabi dan rasul, dan kepada para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in, para habaib, para kiai, dan seluruh orang-orang yang beriman yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka adalah golongan-golongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita cintai dan yang harus kita ikuti. Surat 58 ayat 11 dan 21 dan 22. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kasih dan sayangnya kepada kita dan pertolongannya, sehingga mudah-mudahan negeri kita Indonesia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya orang beriman. Apabila dia berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, turunkanlah ampunanmu untuk diri kami dan juga untuk suami istri kami dan untuk anak cucu kami, seluruh siswa-siswi kami dan seluruh sahabat-sahabat guru di bumi dan seluruh para presiden kami, para menteri kami dan seluruh umat Islam yang masih hidup ini. Ya Allah, berikanlah kepadanya ya Allah panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, turunkanlah ampunanmu dan kasih sayangmu kepada ayahanda kami ya Allah, guru-guru kami, murid-murid kami, siswa-siswi kami, sahabat-sahabat guru kami dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat ya Allah. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.